Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menampilkan eh, slide terkait slide ujian onkologi terkait combined petrosal approach, combined combined transpetrosal approach sendiri merupakan skull based approach untuk lesi petroclival dan juga ventral brainstem, di mana approach ini menggabungkan anterior petrosektomi dan posterior petrosektomi. Dan approach ini akan memberikan koridor yang luas melalui pre-sigmoid space. Untuk approach ini merupakan pendekatan skull base melalui yang pertama yaitu temporal craniectomy, mastoidectomy, petrosektomi, dan pre-sigmoid corridor. Dan memiliki tujuan untuk meminimalkan retraksi pada temporal lobe, meningkatkan akses ke ventral brainstem, dan memungkinkan kita untuk reseksi untuk lesi-lesi petroclival. Untuk positioning pasien sendiri, di sini kita lakukan posisi semi-prone back bench position dengan head fiksasi menggunakan 3 point fixation, dan kepala kita head rotasikan ke sisi dari kontralateral lesi. Dan kita lakukan vertex position downward pada pasien untuk memberikan expose lebih ke area di sisi kaudal dan menghindari ganjalan pada bahu dengan temporal region maintain horizontal. Untuk skin incision sendiri dimulai dengan insisi pada upper margin zygomatic arc pada anterior tragus, melengkung 2 hingga 3 cm di atas telinga dan berlanjut ke posterior mastoid processus. Dan dilakukan temporofacial pericranial flap untuk nanti bisa kita gunakan sebagai dural construction dan untuk mencegah CSF leak. Untuk titik kraniotominya sendiri, kita yang pertama buru placement pada asterion, yang kedua pada intersection dari supramastoid crest dengan squamous suture, yang ketiga pada mastoid emissary foramen, bur yang keempat kita lakukan pada root pada zygoma, dan yang kelima pada anterior aspek dari squamous suture pada temporal bone, dan untuk titik yang keenam adalah posterior aspek dari squamous suture pada temporal bone. Berikut adalah gambaran titik-titik bur yang akan dilakukan craniotomy. Selanjutnya dilakukan splitting mastoidotomy dan exposure dari sigmoid sinus. Di sini splitting mastoidnya kita lakukan drilling, dan untuk exposure pada sinus sigmoid ini kita perlu mengekspos pada transverse sigmoid junction serta sedikit dari horizontal segment dari sinus sigmoid. Ini adalah gambaran mulai dari titik-titik bur dan titik craniotomy hingga exus dura serta expose dari transverse sigmoid junction. Untuk dural section sendiri, yang pertama kita lakukan dural dissection pada middle fossa. Di sini dural pada middle cranial fossa kita pisahkan perlahan dari dasar temporal untuk mengekspos yang pertama yaitu petrous ridge, lalu arcuata eminens, serta GSPN yaitu greater superficial petrosal nerve. Dan pada diseksi pada middle fossa ini kita bisa lakukan juga middle menial artery. Ini kita potong gunanya untuk meningkatkan mobilitas dura dan memperluas koridor pada exposure itu. Ini adalah struktur penting yang perlu kita identifikasi yaitu GSPN tadi. Yaitu GSPN keluar dari hiatus facialis menuju foramen lacerum. Nerve ini menjadi landmark penting untuk menemukan petrous apex, cavase triangle, dan internal auditory. Selanjutnya kita exposure pada cavase triangle, area di mana GSPN
area di antara KSPN, trigeminal impression, aquatic eminence, Petrus Ridge, eh, untuk mengidentifikasi tadi triangle kawasan tadi. Dan triangle ini merupakan koridor utama untuk menuju Ventral Pons, Upper Clavus, dan Prepontine System. Selanjutnya kita lanjutkan untuk posterior fossa exposure, di mana di sini kita lakukan diseksi pada dural sigmoid, dipisahkan dengan surface petrus temporal bone, tujuannya untuk memperluas akses ke cerebral pontine angle dan prepontine region, guna untuk mengekspos internal auditory canal. Untuk exposure dari internal auditory canal sendiri, ini dapat endolymphatic sac dapat dipotong bila diperlukan untuk memperluas exposure. Dan untuk internal auditory canal ini perlu kita perhatikan baik-baik, di mana di sini adalah tempat keluarnya yaitu nervus facialis. Jadi kita harus hati-hati saat mengekspos ini. Dan juga nerve dari vestibulocochlear. Lalu dilanjutkan untuk petrusektomi, di mana opening dari mastoid antrum dibuka di posterior eksternal auditory canal dan dilakukan drilling untuk dan struktur labirin hingga bisa dapat kita identifikasi. Selanjutnya kita dapat mengidentifikasi dari semicircular kanal, dikenali dari sisi posterior dan berada di bawah arcuata eminens. Untuk semicircular kanal sendiri harus dipreservasi. Di sini fungsinya untuk mempreservasi fungsi pendengaran. Untuk drilling tekniknya dilakukan secara bertahap menggunakan yang pertama itu ini kita gunakan untuk koridor yang sudah di dalam, kita menggunakan diamond bore dengan irigasi kontinu untuk mengurangi dari thermal injury pada nerve di sekitarnya. Untuk facial nerve preservation ini dapat kita monitor menggunakan free running EMG, dan untuk geniculate ganglion perlu kita identifikasi sebelum drilling lebih lanjut. Untuk Petrus Ridge resection ini reseksi untuk mengekspos superior petrosal sinus, trigeminal impression, dan superior wall internal auditory canal. Untuk pembukaan duranya kita lakukan jika pada middle fossa dural opening dibuka sepanjang inferior temporal menuju superior petrosal sinus. Insisi dibuat sejauh mungkin ke anterior untuk memperluas vertical corridor. Untuk pembukaan dura sigmoid ini dibuka sepanjang area petrous bone yang telah kita drill. Tujuannya untuk mengakses langsung ke cerebropontine angle, ventral brainstem maupun prepontine system. Untuk suprapetrosal vein preservation ini harus dievaluasi sebelum transaksi SPS dilakukan. Untuk SPS dipotong anterior terhadap venous point SPV untuk mencegah venous koagulasi dan venous infarction. Ini adalah area tentorial. Kita di area tentorial ini kita perlu mengidentifikasi trigeminal nerve. Setelah metal cave dibuka, jalur trigeminal nerve dapat kita identifikasi. Hal ini penting untuk menentukan area pemotongan tentorium secara aman. Untuk pemotongan tentorium sendiri dipotong mulai dari yang pertama area transeksi SPS menuju hiatus tentorium sekitar 5 mm posterior dari entrance structural nerve. Tujuannya ini untuk menghubungkan ruang dari supra maupun infratentorial dan memberikan kita akses lebih luas ke petrocleval region, upper brainstem, dan basilar. Untuk opening metal cave dan posterior cavernous sinus ini tujuannya untuk meningkatkan mobilitas trigeminal nerve dan memperluas akses menuju cavernous sinus posterior, petrocleval junction, dan veterolateral brainstem.
Untuk koridor dari Parkinson Triangle, ini adalah koridor antara tracheal nerve dan ophthalmic division dari trigeminal nerve, eh, di bagian yang cabang pertama. Digunakan untuk akses menuju cavernous sinus. Lalu ada juga gagal ligamen dan Dorello kanal, di mana gagal ligamen diidentifikasi dekat dengan posterior clinoid, dan abduction nerve ini akan terlihat keluar dari Dorello kanal menuju cavernous sinus. Untuk internal carotid artery sendiri, eh, bisa kita visualisasi terutama pada segmen C4 C5, eh, dan meningohipofisial trunk dapat dikenali dari area ini. Selanjutnya, presentasi yang selanjutnya yaitu mengenai mikroendoskopik mikroskopik endonasal transvenoidal surgery dan sublabial transvenoidal hypovisektomi. Untuk mikroskopik endonasal transvenoidal sendiri, di sini adalah pendekatan bedah menuju regioselar suprasellar region menggunakan mikroskopik endonasal transvenoidal surgery. Private approach untuk mayoritas ini adalah kasus-kasus pituitary adenoma, sellar lesion, dan subsellar lesion. Indikasi yang sering yaitu pituitary adenoma, kasus rhacaplepsis, parasellar meningioma, craniofaringioma, dan clival chordoma. Untuk evaluasi operatifnya yaitu evaluasi hormon. Ini perlu kita lihat serum prolaktin, kortisol, tiroksin, dan kita perlu akses komplit dari aksis pituitarinya. Dengan kita lakukan imaging MRI pada sellar region dengan kontras untuk menilai ukuran tumor, ekstensi suprasellar, invasif ke sinus cavernous, dan juga melihat posisi arteri karotis. Untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu pertimbangan deviasi septum nasi, ukuran lubang hidung, anatomi sinus sphenoid, riwayat operasi sebelumnya, dan apakah ada penyakit pada sinus. Untuk posisinya sendiri yaitu pasien diposisikan supine dengan leher sedikit fleksi, dengan head posisinya dimiringkan menjadi operator, dan nasal dorsum paralel ke lantai. Dan juga posisi sub positioning yang paling penting yaitu pasien kita posisikan sedekat mungkin ke bed tempat operator akan bekerja. Dengan posisi monitoring tegak lurus dengan operator. Untuk nasal preparasinya bisa kita berikan oxymetabolin, dan kita berikan cotton plug dengan kokain, dan pemberian anestesi lokal dengan epinefrin. Untuk preparasi yang lain yaitu kita persiapkan abdomen untuk pengambilan graf lemak, dan bisa juga kita pasangkan lumbardin jika diperlukan. Untuk medikasi sebelum operasi bisa kita berikan broad spectrum antibiotik untuk profilaksis serta steroid replacement bila terjadi cortisol deficient. Modalitas yang digunakan yaitu femurous stereotactic, yaitu lalu bisa kita gunakan CT, fluoroskopi, dan juga alat lain yang perlu kita siapkan untuk kasus-kasus endoskopi ini bisa kita siapkan USG Doppler. Tujuannya untuk konfigurasi midline orientation, identifikasi carotid artery, dan mencegah injury vaskular. Untuk pada nasal phase, kita pilih lubang hidung dengan septum yang lebih luas atau kontralateral deviasi. Lalu kita lakukan anestesi lokal menggunakan silokain dengan epinefrin, dan dilanjutkan setelah septum nasi sudah mulai rileks, kita insisi mukosa
anterior, lalu elevasi flap mukosa subperiosteal untuk flap nasoseptal pada akhir untuk menutup flapnya. Lalu kita mobilisasi kartilago ke sisi kontralateral untuk expose vomer dan lamina perpendicularis ethmoid. Kita expose hingga rongga midline dengan ronger hingga crest sphenoid terlihat. Lalu selanjutnya itu sphenoid phase, kita reseksi struktur midline, yaitu sisa-sisa tulang yang perpendikular dengan plate ethmoid dan vomer diangkat dengan pituitary ronger. Lalu kita gunakan spekulum nasal untuk retraksi lateral dari sphenoid. Lalu kita lanjutkan dengan eksposisi menggunakan rostrum sphenoid, dilanjutkan untuk melepaskan mukosa dari kartilago inferior dan lamina perpendicular ethmoid. Manuver ini fungsinya untuk mengekspos rostrum sphenoid sinus. Dilanjutkan drilling, pembukaan dinding anterosphenoid menggunakan Kerisor Ronger untuk membuka dinding anterosphenoid sinus dan reseksi septal sinus. Untuk selanjutnya yaitu sellar phase, yaitu kita lanjutkan untuk bone removal dari sellar phase ini dibuka luas dengan sisel eksisi kecil atau Gerson rounds. Bisa juga kita gunakan dengan menggunakan drill diamond hingga tipis, lalu kita expose hingga durata expose dan kita perlebar menggunakan bone ronger. Untuk dural openingnya dilakukan dengan crochet incision menggunakan bantuan micro sebelum insisi. Karena pada beberapa anatomi pasien arteri ini bisa bergeser ke medial. Untuk hemostasisnya ini kita hindari dengan penggunaan counter bipolar agresif. Dilanjutkan setelah pembukaan dura kita bisa langsung mengekspos tumor. Untuk tekniknya ini menggunakan biasanya kita lakukan dengan kuretase untuk kasus-kasus makroadenoma hipofise. Dan untuk kasus-kasus untuk meningioma mungkin lebih keras, jadi biasanya kita gunakan pencapitan menggunakan tang biopsi tang. Untuk selanjutnya itu sublabial transvenoidal hypophysektomi, yaitu pendekatan transvenoid mikroskopik untuk mencapai regioselar dan kelenjar hipofise melalui insisi sublabial dengan koridor submukosal transeptal untuk menuju ke sinus venoid. Ini untuk insisinya dilakukan insisi pada gingivo-buccal sulcus, dapat kita ekstensi dari kanin fossa satu sisi hingga kanin fossa ke sisi kontralateral. Untuk diseksinya sendiri, ini insisi diteruskan hingga bun pada perimaksila hingga ke maksila. Dan untuk soft tissue elevasinya, ini kita perlu melihat margin dari nasal piriform aperture dan dasar dari mukosa hidung dielevasi hingga muko periosteal plane. Dilanjutkan dengan diseksi yang kita extend dari lateral nasal wall menuju inferior nasal septum. Lalu kita gunakan speculum placement dan osteum untuk identifikasi. Spekulum dimasukkan untuk landmark identifikasi dari bilateral sphenoid sinus. Lalu kita lebarkan spekulumnya dan dinding anterior sinus sphenoid ini dibuka menggunakan Gerson rounds maupun bisa kita gunakan dengan drill jika diperlukan. Untuk diseksi bone-nya kita reseksi ini
dilakukan dari atap hingga dasar sinus sphenoid. Tujuannya untuk membuka exposure dari sinus sphenoid yang luas. Dilakukan eksplorasi sinus sphenoid untuk menentukan batas-batas selar secara aman. Yang perlu kita identifikasi yaitu sela torsika, carotid prominens, optic prominens, filifus, dan optico carotid traces. Untuk sel level exposure dan bukan dura, ini bila dasar sela masih intak bisa kita lakukan drilling dengan diamond bore tadi. Lalu kita uh, sisanya kita seksi menggunakan Garrison small Garrison rounds. Lalu pembukaan duranya dibuka dengan crochet incision untuk mengekspos tumor hipofise dan dibantu dengan suction. Untuk strateginya sendiri, yaitu internal decompression terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pengangkatan secara bertahap. Baik, demikian presentasi saya. Selanjutnya saya berikan kepada presenter selanjutnya untuk materi tentang EETM. Halo, sudah? Dr. Fali. Di share. Pak Vale masih mute. Iya, Pak Halo, Vale ini masih sudah terdengar, mute. Dokter? Sudah, Pak Vale. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir untuk pemaparan materi.